Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sumu fasihu. Pemirsa Zakat TV yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa saya sampaikan jumpa kembali dengan saya Sofwan Asy-Syafi'i, si jenggot penuh kasih sayang. Pada hari ini kita mari sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Dengan kemurahan, keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, kita masuk pada bulan yang amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa saja yang ada di dalamnya mau mengamalkan, mau mengagungkan, mau mengikuti apa yang diinginkan Allah dengan ibadah-ibadah, maka mereka akan dimuliakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita karena Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita berada di bulan yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan. Di mana di dalam bulan ini, di bulan Ramadan ini, Allah telah berikan banyak-banyak kenikmatan. Allah turunkan sesuatu yang menjadi pedoman hidup, yaitu Al-Quranul Karim, yang kita kenal dengan bahasa nuzulul Quran. Juga di dalam bulan Ramadan pula, tidak ada di bulan lainnya, tidak ada di tahun-tahun lainnya, hanya di bulan Ramadan. Ada satu malam yang Allah amat melipat gandakan pahala orang yang beribadah di malam itu, adalah malam Lailatul Qadar. Yang bila dijumlahkan, maka satu malam itu nilai ibadah di sisi Allah lebih baik daripada 80 tahun. Kalau usia kita hari ini 50 tahun, maka Allah akan berikan pahala di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Jika kita mendapatkannya dengan beribadah, maka kita akan bernilai di sisi Allah ketika itu beribadah satu malam saja sama dengan ibadah 80 tahun. Khairum min alfi syahr. Pemirsa Zakat TV yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sangat saya cintai. Tema kita pada pertemuan kali ini adalah sehat dengan berpuasa. Jadi mari kita yakini, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu amalan, satu pekerjaan, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menzalimi. Justru dibalik daripada amalan tersebut yang diperintahkan Allah, jika dikerjakan dengan sesuai keinginan Allah, maka akan berdampak positif baik untuk jasadiah ataupun untuk ruhaniyah. Pasti dan pasti. Hanya keyakinan kita hari ini belum sampai sehingga menganggap bahwa perintah Allah berkaitan dengan puasa seakan-akan Allah menzalimi. Tidak sesungguhnya. Maka yang dipanggil oleh Allah, kutiba alaikumus siyam. Pertama yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Mereka yang meyakini atas ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan sejauh mana amalan kita di bulan Ramadan. Benarkah dengan berpuasa kita akan sehat jasmani, rohani, bahkan jaminannya? Maka apabila ada dokter mengatakan jangan puasa engkau,
Karena dengan puasa kau akan lebih sakit lagi. Sesungguhnya menurut ilmu kedokteran, pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah saya ketemu dengan ketua ID di Palembang. Di Palembang di sana. Beliau katakan perlu belajar lagi tuh dokter. Kalau mengatakan bahwa dengan asbab puasa ini kemudian dia bertambah sakit. Karena Rasulullah SAW telah sabdakan, sumu fasihu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Sehat yang dilakukan disebabkan oleh puasa tidak hanya sehat dohir tapi sehat batin pula. Berpuasa. Kita akan sehat. Kenapa? Pola makan kita akan lebih teratur. Maka pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil kita menyediakan tentu menu-menu yang direncanakan untuk berbuka puasa, sambil kita menunggu datangnya waktu maghrib untuk anak-anak, tentu sangat dinanti adzan maghrib itu. Walaupun hari-hari biasa cuek-cuek saja dengan adanya adzan, tapi di bulan Ramadan ini pasti jangankan anak-anak, kita pun ya akan menanti datangnya maghrib tersebut. Maka jangan kemana-mana, kita akan jeda sejenak, kita akan lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Maka lagi dan lagi, yuk kita jangan pindah channel, kita tetap berada di Zakat TV kesayangan kita dalam acara Oase Bulan Ramadan. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita bersyukur bahwa kita ditakdirkan oleh Allah masuk di bulan Ramadan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak hikmah sering kita dengar dari guru-guru kita, dari orang tua kita, berkaitan dengan manfaat daripada puasa di bulan Ramadan. Kesehatan jasmani jelas. Tadi di segmen pertama kita telah terangkan sedikit bahwa Allah menjamin karena Rasul tidak akan pernah dusta dengan apa yang diucapkannya. Allah firmankan, "Wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Bahwa apa yang diucapkan Rasul, disampaikan Rasul, sesungguhnya bukan berdasarkan nafsu Rasul, tetapi berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Rasul menyampaikan bahwa sumu fasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Tentu tidak sekonyong-konyong Rasul mengucapkan agar kita kemudian giat berpuasa, tidak. Tetapi banyak hikmah, banyak manfaat kesehatan baik jasmani ataupun rohani yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang mereka mau mengamalkan amalan-amalan puasa di bulan Ramadan. Namun jamaah, pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita lupa bahwa di dalam bulan Ramadan pun di samping kita berpuasa, kita tetap untuk menyempurnakan amalan-amalan yang diantaranya sholat. Nah kita ini hari ini, amalan tidur benar, tidur di siang hari ketika berpuasa Allah akan berikan pahala bahkan. Tetapi kadang-kadang gara-gara tidur kita sehingga meninggalkan sholat duhur. Sholat duhur. Dengan alasan tidur ibadah di bulan Ramadan, kita meninggalkan sholat duhur. Kita mengamalkan satu amalan tetapi justru mengurangi amalan sudah ada dalam diri kita.
maka tidak akan sempurna keislaman kita. Karena unsur Islam sempurna 5 harus ditegakkan. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Puasa benar perintah Allah. Di bulan Ramadan benar perintah Allah. Bahkan tidur di bulan Ramadan ketika kita berpuasa bernilai ibadah. Tetapi dengan kita meninggalkan sholat di bulan puasa, bukan menjadi kebaikan. Bukan menjadi kebaikan. Justru kita akan meninggalkan satu rukun yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai rukun orang Islam. Rukun beragama Islam. Maka pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kalau pemirsa tidak mungkin di bulan Ramadan justru malas-malas sholat. Sholat maghrib terkadang kita lupa karena kekenyangan kita. Dengan berbuka dengan alasan mengawali, mendahulukan buka puasa diutamakan. Sehingga kita saking nikmatnya, enaknya kita berbuka puasa, kita lupa waktu sholat maghrib tertinggal. Maka bukan menjadi kebaikan, justru Allah akan menjadi murka kepada kita. Ramadan yang semestinya menjadi penghapus dosa, menjadi asbab turunnya rahmat Allah kepada kita, justru akan menjadi malapetaka disebabkan kekurangan kita dengan meninggalkan sholat di bulan Ramadan. Padahal Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala-pahala yang berlipat ganda. Berlipat ganda. Bahkan Rasulullah SAW sabdakan, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mendirikan sholat sunnah di malam bulan Ramadan, yang lebih kita kenal dengan sholat tarawih, itu Allah dengan niat iman dan keyakinan bahwa ini perintah Allah, sunnah Rasulullah, wahtisaban, dan hanya ingin mencari ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddam, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Biarlah perbedaan tarawih terjadi, tetapi kita tetap istiqomah mengamalkan apa yang kita yakini. Kita yakin bahwa yang disyariatkan Rasul tarawih itu 11, silakan 11. Jangan merasa benar dengan 11. Jangan mengorek-ngorek, mencaci maki yang tidak sama dengan kita. Yang 20 pun demikian. Intinya siapa yang mendirikan sholat tarawih di bulan Ramadan dengan niat iman, karena iman dan ihtisab mengharap ridho Allah, gak ada masalah sesungguhnya. 11 dasarnya ada, 23 dasarnya ada. Jangan justru menjadi Ramadan menjadi awal perpecah belahan kita gara-gara perbedaan masalah tarawih. Jangan. Saya yakin untuk pemirsa Zakat TV pasti tidak akan melakukan semacam itu. Maka mudah-mudahan adanya kita selalu mengikuti acara oase di Zakat TV yang kita cintai. Mudah-mudahan kita akan bertambah ilmu kita, bertambah pemahaman kita, bertambah toleransi kita terhadap perbedaan cara beribadah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang diri kita, tetapi yang dilihat, yang dinilai oleh Allah adalah niat. Itu tadi, apa niatnya? Imanan, karena yakin kepada Allah, wahtisaban, dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi tentu di acara yang kita cintai, oase di Zakat TV edisi bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan,
berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amal-amal soleh kita. Jika di luar Ramadan, salat kita bernilai 1 jika sendirian, maka di bulan Ramadan Allah lipat gandakan. Jika sholat kita berjamaah di hari-hari biasa 27 derajat, maka di bulan Ramadan Allah lipat gandakan. Bahkan yudha'ifu liman yasha, terserah Allah berapa yang Allah akan lipat gandakan. Maka kesempatan ini mari kita sama. Kita manfaatkan. Kita fungsikan dengan semestinya. Kesempatan ini belum tentu akan terulang kembali di tahun-tahun yang akan datang. Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan kepercayaan umur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan merasa karena kita masih muda kemudian kita menganggap bahwa usia kita masih panjang. Jangan merasa bahwa kita masih gagah kemudian kita tidak akan mudah terkena sakit. Tidak. Yuk kita manfaatkan kesempatan ini. Manfaatkan bulan Ramadan untuk menjadikan diri kita sehat zahir batin. Zahir batin. Kembali secara zahir kita akan lebih teratur ketika mengatur makanan kita. Yang biasanya kapan saja ketemu makanan apa saja kita makan tanpa kontrol. Maka di bulan Ramadan kita dialihkan, diajarkan agar tertib. Benar bahwa makan itu perintah Allah Subhanahu wa taala, akan bernilai ibadah. Karena itu perintah Allah. Kulu washrobu halalan thayyiba. Makan dan minumlah kalian, perintah Allah. Maka jika kita niat mengamalkan perintah Allah, walaupun itu makan, akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, makan yang mana? Maka Allah lanjutkan halalan thayyibah. Makanan yang dimakan ini dihasilkan dari yang halal. Dihasilkan dari yang halal. Thayyibah dan bergizi. Hari ini kita lebih mengejar kebergiziannya, nilai gizinya, tapi kehalalan sering kita abaikan. Sehingga apa? Keberkahan dalam kehidupan kita. Kemudian kesehatan yang semestinya didapat oleh kita justru menjadikan penyakit. Kenapa? Karena halalnya telah dihilangkan, dikesampingkan. Nilai gizinya yang kita cari. Maka itu artinya kita telah membolak-balikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang mestinya dikedepankan adalah halalan. Karena penyakit, kesembuhan, kesehatan, kekuatan mutlak Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Bahkan kalau kita belajar tentang ilmu usuluddin, hendaknya kita punya keyakinan bahwa obat sekalipun, dokter, ahli apapun, spesialis mungkin, tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Ketika Allah hendak menyembuhkan, bisa melalui perantara asbab dokter atau obat. Tapi Allah pula mampu sanggup menyembuhkan penyakit siapa saja tanpa dokter dan tanpa obat. Tapi jika dokter atau obat ingin menyembuhkan satu penyakit, maka dia butuh qudratullah, butuh pertolongan Allah. Sekali lagi, kalau Allah akan menyembuhkan seseorang tanpa butuh bantuan dokter atau obat. Tetapi kita manusia yang diwajibkan pula oleh Allah untuk berikhtiar. Arti ikhtiar adalah menyempurnakan perintah Allah tanpa menjadikan Allah murka. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yuk mari kita sama. Jadikan momen Ramadan di mana di awalnya Allah Subhanahu wa taala akan mencucurkan rahmat di 10 hari awal. Mencucurkan rahmat.
di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membuka kasih sayang kepada hambanya. Lebih banyak lagi, kendati pun di tahun-tahun, di bulan-bulan lain pun Allah selalu menumpah ruahkan kasih sayang. Tapi di bulan Ramadan Allah berikan fasilitas khusus bagi mereka yang mau mengamalkan, maka rahmat akan selalu bercucuran. Di minggu keduanya, di 10 hari keduanya, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa hamba-hambanya yang taat tunduk mau mengamalkan puasa Ramadan, mau mengamalkan qiyamul Ramadan, mau bersedekah, maka Allah akan ampuni segala dosanya. Di akhirnya Allah akan bebaskan dari siksa api neraka. Hari ini kita menganggap bahwa siksa yang paling berat adalah kita miskin harta, kita ditimpa musibah bencana, bahkan kematian melanda. Kita menganggap bahwa itulah kesusahan kita. Sesungguhnya jika dibanding dengan kesusahan di alam kubur, kesusahan nanti di akhirat tidak ada sekuku hitam-hitam aja. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, yuk kita sama renungkan kembali sejauh mana kita mengamalkan nilai-nilai Ramadan. Di dalam bulan Ramadan Allah perintahkan agar kita mudah membuka diri untuk membantu saudara kita yang lain. Karena ciri orang yang berhasil dalam Ramadan adalah memiliki gelar la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Di dalam ayat lain, siapa sih mereka yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa, ciri diantaranya adalah mereka baik dalam keadaan senang ataupun susah selalu mau menginfakkan kemampuannya. Kemampuan hartanya diinfakkan untuk membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan. Kemampuan fikirnya bagaimana diinfakkan untuk memikirkan kemaslahatan umat, kemanfaatan bagi saudara-saudaranya. Kemampuan ilmunya bagaimana dimanfaatkan, diinfakkan untuk kemaslahatan umat. Maka pemirsa Zakat TV yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dalam diri kita agar selalu bergairah mengamalkan puasa di bulan Ramadan, mengamalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kepedulian kita semakin tambah sehingga di akhir Ramadan benar kita termasuk orang yang sukses mendapatkan kemenangan karena kita dicucuri rahmat, diampuni dosa, bahkan kita dibebaskan, dimerdekakan dari api neraka. Maka agar kita mendapatkan hikmah itu semuanya, berdoa kepada Allah karena hanya Allah yang sanggup memberikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami agar kami mampu mengamalkan Ramadan di tahun ini. Karena di tahun yang akan datang belum tentu kami akan sampai kembali, akan berjumpa kembali dengan Ramadan yang Kau berkahi. Ya Allah, sesuai dengan janjimu melalui sabda Nabi-Mu bahwa Engkau akan mencucurkan rahmat di awal Ramadan, akan mengampuni segala kesalahan, kekurangan dan dosa di pertengahan Ramadan, dan Kau akan membebaskan dari neraka kepada siapa saja di akhir Ramadan. Maka ya Allah, jadikanlah kami benar orang yang minal a'idin wal faizin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa sallallahu ala khair khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dari mohon maaf. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.